Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya membuat video tentang motivasi. Berbagai pandangan tentang motivasi dalam organisasi. Kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan para bawahannya akan menentukan efektivitas manajer. Materi kali ini berkenaan dengan cara bagaimana manajer dapat memotivasi para bawahannya agar pelaksanaan kegiatan dan kepuasan kerja mereka meningkat. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku manusia. Motivasi ini merupakan subjek yang penting bagi manajer karena menurut definisi manajer harus bekerja dengan melalui orang lain. Manajer perlu memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Pandangan motivasi dalam organisasi dapat dilihat dari 3 jenis teori motivasi yang ada, yaitu yang pertama model tradisional, yang kedua model hubungan manusiawi, yang ketiga model sumber daya manusia. Ini dapat kita lihat ya, yang pertama tadi model tradisional tidak lepas dari teori manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick Winslow Taylor. Model ini mengisyaratkan bagaimana manajer menentukan pekerjaan yang harus dilakukan dengan sistem pengupahan, insentif untuk memacu para pekerja agar memberikan produktivitas yang tinggi. Teori produktivitas memandang bahwa tenaga kerja pada umumnya malas dan hanya dapat dimotivasi dengan memberikan penghargaan dalam wujud materi atau uang. Pendekatan ini cukup efektif dalam banyak situasi, sejalan dengan peningkatan efisiensi. Di sini pemutusan hubungan kerja sudah merupakan suatu kebiasaan dan para pekerja akan mencari jaminan daripada hanya kenaikan upah kecil dan sementara. Ini yang dikatakan oleh model tradisional. Selanjutnya, model hubungan manusiawi. Elton Mayo dan para peneliti hubungan manusiawi lainnya menentukan bahwa kontak sosial karyawan pada pekerjaannya adalah penting. Kebosanan dan tugas yang rutin merupakan pengurangan dari motivasi. Untuk itu, para karyawan perlu dimotivasi melalui pemenuhan kebutuhan sosial dan membuat mereka berguna dan penting dalam organisasi. Para karyawan diberi kebebasan membuat keputusan sendiri dalam pekerjaannya. Untuk para pekerja informal, perlu dapat perhatian yang lebih besar. Lebih banyak informasi disediakan untuk karyawan tentang perhatian manajer dan operasi organisasi. Ini model hubungan manusiawi. Model hubungan sumber daya manusia, McGregor, Maslow, Egris, dan Likert mengkritik model hubungan manusiawi bahwa seorang bawahan tidak hanya dimotivasi dengan memberikan uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. Dalam arti lebih menyukai pemenuhan kepuasan dari suatu prestasi kerja yang baik. Diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk pembuatan keputusan dan pelaksanaan tugas. Teori-teori motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, dalam kurung motivasi atau intrinsik, maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya.
baik dalam konteks belajar maupun dalam kehidupan lainnya. Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, terutama dikaitkan dengan kepentingan upaya pencapaian kinerja atau dalam kurung prestasi seseorang. Campbell, Dunnett, Lawler, Wake membagi teori motivasi ke dalam dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan konsep isi, ya. Pendekatan pertama menekankan konsep isi atau disebut content teori. Yang kedua, pendekatan yang menekankan pada konsep proses atau proses teori. Teori-teori isi. Di sini dikatakan pendekatan ini berawal dari arti pentingnya pemahaman faktor-faktor yang ada di dalam individu yang menyebabkan orang bertingkah laku tertentu. Pendekatan ini menekankan aspek kebutuhan sebagai faktor yang menguatkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan motivasi seseorang. Teori ini terutama menyangkut kondisi atau faktor dalam diri individu atau lingkungan yang mendorong dan mengarahkan tingkah laku. Dan dalam hal ini, yang diperlukan manajer adalah bagaimana menebak kebutuhan para karyawan dengan mengamati perilaku mereka dan kemudian memilih cara apa yang bisa digunakan supaya mereka bertindak sesuai keinginan manajer tersebut. Itu dari teori-teori pendekatan konsep isi tadi ya. Terus teori-teori isi, nah ini dia ada kebutuhan, dorongan, tindakan, dan kepuasan. Di sini bagaimana kebutuhannya bisa kita penuhi, perlu adanya dorongan. Dorongan tadi perlu kita lakukan tindakan dan akan memberikan kepuasan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari karyawan tersebut. Ya, ini teori-teori isi. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, di sini dapat kita lihat gambarnya. Ya, teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow ini pada dasarnya menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologikal atau physiological needs. Misalnya seperti rasa lapar, haus, dan istirahat. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, safety needs. Kebutuhan tersebut tidak hanya terbatas dalam artian fisik saja, namun juga mental, psikologi, dan intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang dan sosial atau sosial, love needs. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri atau penghargaan atau esteem needs. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Di sini dapat kita lihat ya pada paling bawah kebutuhannya fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga sosial, yang keempat penghargaan, yang kelima aktualisasi diri. Ya, ini yang harus dipenuhi ya menurut teori hierarki kebutuhan Maslow. Oke, selanjutnya kebutuhan berprestasi McClelland. Teori ini terdapat 3 kebutuhan yang paling menentukan tingkah laku individu, terutama yang berkaitan dengan situasi pegawai serta gaya hidup. Berikut ini merupakan ketiga kebutuhan tersebut. Ya, di sini ada need, achievement. Ini dikatakan merupakan motivation yang mampu mendorong dan menggerakkan seseorang untuk mencapai prestasi dengan melalui menunjukkan peningkatan ke arah standar excellence. Yang kedua, need affiliation,
merupakan motivasi yang mampu menyebabkan seseorang memiliki keinginan untuk berada bersama-sama dengan orang lain, serta memiliki hubungan afeksi yang hangat dengan orang lain, atau selalu ikut serta dalam kelompok bersama dengan orang lain. Selanjutnya ada need power. Merupakan motivation yang mampu mendorong setiap individu untuk bertingkah laku sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengaruh kepada orang lain. Di sini kita lihat gambarnya, teori 3 kebutuhan McClelland, ada need achievement, need power, dan need afiliasi. Selanjutnya teori Clayton-Alderfer ya. Teori yang disampaikan oleh Clayton Alderfer ini dikenal dengan akronim ACT. Akronim ACT ini merupakan singkatan atau huruf awal dari 3 istilah. ERG ya, existence, kebutuhan akan eksistensi. R-nya related needs atau kebutuhan akan hubungan. Yang ketiga, grow, kebutuhan akan pertumbuhan. Apabila ketiga makna tersebut didalami, akan nampak dua hal penting. Yang pertama, secara konseptual, teori yang disampaikan oleh Clayton Alderfer ini mempunyai kesamaan dengan teori yang disampaikan oleh Maslow. Hal tersebut dikarenakan eksistensi bisa diartikan identik dengan hierarki ke-1 dan kedua dalam teori Maslow. Kemudian related needs ini identik dengan hierarki kebutuhan Maslow yang ketiga dan keempat. Dan grow identik dengan hierarki kebutuhan Maslow yang kelima. Yang kedua, teori yang disampaikan oleh Clayton Alderfer ini menekankan bahwa berbagai macam kebutuhan manusia diusahakan pemuasannya secara serentak. Jika teori ERG ini lebih dipahami, maka akan nampak bahwa yang pertama, semakin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan, maka akan semakin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Yang kedua, kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi semakin besar jika kebutuhan yang lebih rendah supaya dipenuhi. Sebaliknya, semakin sulit untuk memuaskan kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi, maka akan semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. Teori dua faktor Herzberg. Teori yang disampaikan oleh Herzberg ini dikenal dengan teori dua faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor Huygens atau pemeliharaan. Yang dimaksud dengan motivasional dalam teori ini adalah berbagai hal yang mampu memberikan dorongan berprestasi yang sifatnya intrinsik. Sedangkan yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah berbagai macam faktor yang sifatnya ekstrinsik yang mampu menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Menurut Herzberg, yang termasuk ke dalam faktor motivasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan seseorang. Yang kedua, keberhasilan yang sudah diraih. Yang ketiga, kesempatan yang ada. Yang kelima, kemajuan dalam karir. Sedangkan yang termasuk ke dalam faktor Huygens atau pemeliharaan adalah sebagai berikut. Status seseorang dalam organisasi, yang pertama. Yang kedua, hubungan seseorang individu dengan atasannya. Yang ketiga, hubungan seseorang dengan rekan kerjanya. Yang keempat, kebijakan organisasi. Yang kelima, teknik penyeliaan yang digunakan oleh para penyelia. Yang keenam, sistem administrasi yang ada di dalam organisasi. Yang ketujuh, situasi kerja dan sistem imbalan yang berlaku.
Ya, ini 6 ya, 6 rupanya ya, bukan 7 ya. Yang menjadi tantangan dalam menerapkan dan juga memahami teori dua faktor ini adalah memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang mempunyai pengaruh yang lebih kuat di dalam kehidupan seseorang. Jadi, di sini ada faktor motivasional dan faktor pemeliharaan. Nah, disebut teori dua faktor. Ya, faktor yang dikemukakan oleh Herzberg. Ya. Selanjutnya teori proses. Menitikberatkan pada bagaimana perilaku itu digerakkan, diarahkan, didukung, dan dihentikan. Teori proses ini meliputi teori harapan, teori keadilan, teori penguatan, teori penetapan tujuan. Teori harapan, valensi dari Victor Halfirum, variabel dalam teori pengharapan antara lain usaha, hasil, pengharapan, instrumental, dan valensi. Selanjutnya teori keadilan dari J. Adams, bahwa manusia di tempat kerja menilai tentang inputnya dalam kurung tingkat pendidikan, keahlian, masa kerja, kepangkatan. Dalam hubungannya dengan pekerjaan dibandingkan dengan hasil atau outcomes-nya. Imbalan yang dihasilkan dari pekerjaan seseorang seperti gaji, promosi, penghargaan, prestasi, dan status yang diperoleh. Teori penguatan atau dalam kurung reinforcement theory dari Skinner. Menurut teori ini bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berhubungan dengan perilaku tersebut. Jenis-jenis penguatan. Yang pertama, penguatan positif, yaitu memberikan penghargaan atas prestasi. Yang kedua, yang B, penguatan negatif atau penghindaran, yaitu mencegah, menghilangkan akibat yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, hukuman, yaitu untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan perilaku yang tidak diinginkan akan diulangi kembali. Itu dia dari teori penguatan atau reinforcement theory dari Skinner. Selanjutnya teori penetapan tujuan oleh Edwin Locke. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja. Karyawan yang memahami tujuan akan mempengaruhi perilaku kerjanya, terlebih-lebih tujuan yang menantang dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasinya. Ini dari teori penetapan tujuan oleh Edwin Locke. Selanjutnya, teori harapan Victor Halfirum ya, dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation. Victor menjelaskan tentang teorinya yang disebut dengan teori harapan. Dalam teori ini, motivasi adalah akibat dari suatu hasil yang ingin diraih oleh seseorang dan perkiraan yang berhubungan bahwa apa yang dilakukannya mengarah pada hasil yang diinginkannya tersebut. Dengan kata lain, jika seseorang sangat menginginkan sesuatu yang ada peluang untuk mendapatkannya, maka yang orang tersebut akan berusaha untuk mendapatkannya. Dalam teori harapan ini, apabila seseorang menginginkan sesuatu hal dan harapan untuk mendapatkannya cukup besar, maka orang tersebut akan sangat terdorong untuk mendapatkan hal tersebut. Sebaliknya, apabila harapan mendapatkan sesuatu hal tersebut cukup kecil, maka motivasinya untuk berusaha mendapatkan akan menjadi rendah. Teori penguatan dan modifikasi perilaku Skinner. Dari teori-teori yang sudah dibahas sebelumnya dapat digolongkan
sebagai model kognitif motivasi. Hal tersebut karena didasarkan pada kebutuhan seseorang yang berdasarkan persepsi orang yang bersangkutan, sehingga sifatnya sangat subjektif. Padahal pada kenyataannya, dalam kehidupan organisasi disadari dan juga diakui bahwa kehendak seseorang ditentukan juga oleh berbagai akibat eksternal dari perilaku dan tindakannya. Dengan kata lain, berbagai macam faktor eksternal diri seseorang mempunyai peran sebagai penentu dan pengubah perilaku. Dengan demikian, dalam hal ini, berlaku hukum pengaruh yang menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang memiliki akibat menguntungkan bagi dirinya dan menghindari perilaku yang berakibat merugikan. Contohnya, seperti seorang staf akuntansi yang mampu menyelesaikan semua tugasnya dengan baik dan cepat. Staf akuntansi tersebut memperoleh pujian dari atasannya. Pujian yang diterimanya tersebut berakibat pada kenaikan gaji yang dipercepat. Karena staf akuntansi tersebut menyenangi akibat dari perilakunya, maka ia akan terdorong untuk meningkatkan keterampilannya. Dengan semakin meningkatnya keterampilan yang dimilikinya tersebut, diharapkan akan memiliki akibat positif lagi di kemudian hari. Jadi ini teori penguatan dan modifikasi perilaku Skinner. Teori keadilan. Dasar dari teori keadilan ini terletak pada pandangan bahwa manusia memiliki dorongan untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara usaha yang dilakukan bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Dengan kata lain, jika seseorang pegawai memiliki persepsi bahwa imbalan yang diterima tidak sesuai, maka terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu pertama, seorang pegawai akan berusaha untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar. Yang kedua, seorang pegawai akan mengurangi intensitas usaha yang dilakukannya dalam melaksanakan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam menumbuhkan suatu persepsi tertentu, seorang pegawai biasanya akan memakai 4 hal yang digunakan sebagai pembanding, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kualifikasi pribadi, misalnya seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian. Selanjutnya, imbalan yang diterima orang lain yang berada di dalam organisasi yang mempunyai kualifikasi dan sifat pekerjaan yang relatif sama. Selanjutnya, imbalan yang diterima orang lain yang berada di dalam organisasi yang berada di kawasan yang sama dan melakukan kegiatan sejenis. Selanjutnya, aturan perundang-undangan yang mengatur tentang jumlah dan jenis imbalan yang menjadi hak para pegawai. Teori penetapan tujuan. Dalam teori penetapan tujuan ini, Edwin Locke berpendapat bahwa dalam menetapkan tujuan mempunyai 4 mekanisme motivasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbagai tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua, berbagai tujuan mengatur upaya. Yang ketiga, berbagai tujuan meningkatkan persistensi. Dan yang keempat, berbagai tujuan menunjang berbagai strategi dan juga rencana kegiatan. Setiap pegawai yang memahami dan juga menerima tujuan organisasi, serta merasa sesuai dengan dirinya, maka mereka akan merasa ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam hal tersebut, tujuan mempunyai fungsi sebagai motivasi dalam bekerja, yang mampu mendorong para pegawai memilih alternatif cara kerja yang efektif dan efisien. Selanjutnya, sumber motivasi. Sumber motivasi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah pendorong untuk melakukan sesuatu yang bersumber dari dalam diri seseorang.
berupa suatu kesadaran tentang pentingnya suatu hal yang harus dilakukan. Contoh dari intrinsic motivation ini seperti seseorang yang bekerja secara berdedikasi karena merasa mendapatkan kesempatan dalam mengaktualisasikan atau mewujudkan realisasi dirinya secara optimal. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik adalah pendorong untuk melakukan sesuatu yang bersumber dari luar diri seseorang, berupa suatu keadaan yang mengharuskan seseorang melakukan sesuatu hal secara optimal. Contoh dari external motivation ini seperti seseorang yang bekerja secara berdedikasi karena upah atau gaji yang besar, jabatan yang terhormat, pujian, dan lain sebagainya. Jenis-jenis motivasi. Motivasi yang diberikan kepada seseorang bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi positif. Yang kedua, motivasi negatif. Motivasi positif adalah suatu proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara memberikan kemungkinan untuk memperoleh hadiah. Dalam hal ini, apabila seorang pemimpin ingin mempengaruhi atau mendorong para anggotanya untuk melaksanakan tugas dengan baik, maka dibutuhkan perangsang berupa penghargaan atau insentif, baik berupa material atau immaterial. Yang kedua, motivasi negatif. Motivasi negatif adalah suatu proses untuk mencoba mempengaruhi seseorang atau mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pendekatan kekuatan kekuasaan. Dengan kata lain, seorang pemimpin akan menggunakan kedudukan dan kekuasaannya untuk menakuti para anggotanya agar mau melaksanakan suatu hal. Dalam hal ini, misalnya ancaman dari pemimpin bahwa para karyawan yang tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik, maka akan kehilangan uang insentif atau akan dipindahkan ke bagian lain, dipindah ke bagian lain. Ini motivasi negatif. Manfaat motivasi. Manfaat motivasi yang utama adalah menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya, pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan. Sesuatu yang dikerjakan karena ada motivasi akan membuat orang senang mengerjakannya. Orang pun akan merasa dihargai atau diakui. Hal ini terjadi karena pekerjaannya itu betul-betul berharga bagi orang yang termotivasi. Orang akan bekerja keras karena dorongan untuk menghasilkan suatu target sesuai yang telah mereka tetapkan. Oke ya, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Oh ya, jangan lupa ya di subscribe juga video ini. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.